Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar eh, kepada yang terhormat kepada Bu Nadia Fadilah Fidiaullah SPD MPD, izinkan kami untuk berdiskusi tentang 3 kasus yang sudah tersedia. Sebelumnya izinkan kami dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tias Talita Majid dengan NIM 1707620032. Nah, di sini ada saya dengan Muhammad Faruludin dengan NIM 17076200077. Lalu saya Novel Fareta Pemantasari dengan NIM 170762038. Saya Rini Yuniar Purnama dengan NIM 17076200063. Ya, baik, di sini kita jadi bakal ngejelasin 3 kasus yang sudah tersedia, yang sudah diberikan kepada dari Bu Nadia. Yang pertama di sini ada kasus heboh guru cabuli siswi, PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Yang kedua di sini ada juga cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Yang ketiga ada perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19. Yang pertama di sini ada heboh guru cabuli siswi, PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan. Di sini bakal ada Farel nih yang mau ngejelasin tentang kasusnya gimana. Silakan Farel. Oke. Jadi di berita heboh guru cabul siswi PAN minta Disdik DKI buat kebijakan pengawasan itu, menurut tanggapan saya tidak memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional. Nah, karena perbuatan cabul itu ya sudah tentu berlawanan dengan hukum, baik norma agama maupun norma masyarakat, dan juga itu menjadi merusak dunia pendidikan. Nah, karena seharusnya di tempat itu untuk menuntut ilmu, jadi wadah untuk membentukkan moral gitu, baik budi pekertinya dan masa depan bagi peserta didik tersebut. Nah, kemudian guru juga seharusnya bisa menyandang dari profesi yang dilakukan dengan memberikan sebuah pembelajaran yang mempunyai manfaat agar mampu mendorong peserta didik masuk ke dalam lingkup yang mendidik gitu. Jadi adanya kasus ini menjadi minim etika dan moral bagi guru itu. Sebagai tenaga pendidik harusnya hal itu sangat penting ditanamkan oleh setiap guru. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan kepribadian dan etika profesi guru yang tidak dikuasai atau tidak dijalankan oleh kasus ini adalah gimana nih, Yes? Ada nggak, Yes? Ada banget dong. Oke, di sini saya bakal ngejelasin tentang apa aja nih kompetensi yang ada di kasus ini. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yang mana guru itu harus memiliki pribadi dewasa, arif, berwibawa, dan yang terpenting harus berakhlak mulia juga. Harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan berperilaku profesional dong pastinya. Karena guru di sekolah itu merupakan seorang yang menjadi teladan nih bagi peserta didik, dan pada dasarnya guru itu digugu dan ditiru. Artinya, perkataan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan peserta didik dong. Dan sosok guru bisa ditiru dan dijadikan teladan oleh peserta didik. Sebagai guru juga harus memberikan harapan untuk menjadikan mereka orang yang hebat dan tidak memandang sebelah mata kepada seluruh siswa. Yang kedua, ada kompetensi sosial juga nih. Dalam kompetensi ini, guru pada kasus 1 harus dapat berkomunikasi secara efektif, santun, dan empatik, memiliki sikap inklusif, tidak melakukan perbuatan diskriminasi, baik dalam hal agama, latar belakang, status sosial, ras, dan terlebih pada kasus ini yaitu kondisi fisik dan jenis kelamin pada peserta didik. Gitu, ada 2 kompetensi jadinya di sini. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada solusi kali ya dari Rini nih, bisa dijelasin. Coba Rini, yuk. Gimana? Silakan Rini. Oke, makasih Tias buat kesempatannya. Saya mau mengutarakan solusi yang dapat diutarakan ke kasus tersebut. Mungkin bisa ditata ulang ya tenaga pendidikannya. Caranya tuh meningkatkan kemampuan akademiknya dan juga memberi penguatan nilai-nilai moral dan etika ya tentu saja. Soalnya itu sangat berpengaruh terhadap profesionalisme guru dan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mengajar di sekolah.
Nah, itu tuh memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi peserta didik untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, nilai moral dan etika, nilai agama juga perlu ditingkatkan nih, baik untuk guru dan juga peserta didiknya dalam lingkungan pergaulannya, buat mencegah kasus itu terjadi lagi ya. Dan untuk guru yang sudah menjalankan tugas mengajar, yang nggak sesuai, ada kiranya harus ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu saja untuk solusinya ya. Kita kembalikan ke moderator, Tias. Oke, terima kasih Rini. Eh, Kasus 1 udah selesai nih kita bahas. Selanjutnya kita bahas kasus 2 kali ya, tentang cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona. Di sini mungkin boleh kali Novi dijelaskan gimana kasusnya atau bisa dijabarin nih kasusnya gimana. Boleh, silakan Novi. Oke, terima kasih Tias. Nah, untuk kasus yang kedua ini yang berjudul cerita para guru berinovasi di tengah pandemi corona, singkatnya ini, kasus ini berceritakan tentang kreativitas ataupun inovasi guru-guru di tengah pandemi COVID. Pandemi juga membuat kegiatan belajar mengajar berubah drastis karena murid-murid yang diharuskan untuk belajar di rumah. Tetapi tidak semua murid juga pasti dapat melakukan KBM secara daring dengan lancar, terutama untuk di daerah perkampungan yang sangat susah menjangkau jaringan internet. Dengan permasalahan tersebut, guru pun berinovasi untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui radio, karena dapat menjangkau ke semua daerah-daerah tanpa adanya jaringan internet. Upaya ini pun juga bisa menghemat pengeluaran orang tua. Nah, tadi kan kita sudah mendengar singkatnya dari kasus kedua ini. Dari tanggapan saya sendiri, inovasi seperti ini tuh sangat bagus untuk dilaksanakan. Karena semenjak adanya pandemi yang membuat ekonomi masyarakat pun menurun karena terbatasnya untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Selain itu juga dengan adanya program tersebut, murid-murid juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh tanpa adanya hambatan dan juga untuk menghindari pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan tersendiri. Karena pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak, di satu sisi juga pandemik membuat pendidikan pun bergantung dengan teknologi, yang akhirnya pendidikan dan teknologi itu pun tidak dapat dipisahkan. Guru juga dituntut untuk dapat lebih berkreasi dengan memajukan pendidikan bersama teknologi yang ada. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kompetensi apa aja nih yang ada di kasus ini. Boleh Farel dijelaskan? Oke, karena ini berkaitan dengan inovasi guru di tengah pandemi ya. Jadi keterkaitannya itu yang pertama ada kompetisi sosial. Nah, guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didiknya. Karena guru juga harus berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan dan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya di tengah pandemi ini. Berkomunikasi dengan orang tua juga merupakan bagian dari kompetensi sosial, karena kita bisa menginfokan tentang bagaimana peserta didik tersebut di sekolahnya bagaimana. Nah, karena selama adanya kolaborasi yang baik antara orang tua, murid, dan guru, akan terus membantu keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu yang keterkaitannya adalah kompetensi profesional, yaitu tentang penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, materi pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuan. Nah, untuk solusinya saya kembalikan kepada Tias. Oke, terima kasih Farel. Di sini saya mau ngasih tahu mungkin beberapa solusi. Sebenarnya untuk kasus ini nggak usah pakai solusi juga udah bagus sih. Ini juga udah masuk kasus yang positif, jadi kita nggak perlu banyak solusi untuk perubahan kasus ini lebih maju. Tapi mungkin di sini kita
nggak kepikiran kayak beberapa siswa nih yang nggak bisa dengerin radio, atau misalkan sinyal radio di suatu daerah itu ada atau enggak. Mungkin lebih ke inovasi lainnya, solusi lainnya itu lebih ke karena perkembangan zaman juga udah canggih banget, teknologi juga udah canggih juga, banyak media massa yang bisa kita buat jadi bahan ajar. Misalkan seorang guru buat video tentang materi yang akan dibahas dan bisa di-upload di YouTube atau di grup kelas, di-share ke grup kelas juga bisa. Mungkin kayak gitu aja solusinya, karena ini cukup satu kasus yang cukup ke arah positif, dan untuk kasus yang lebih serius kayaknya untuk solusi yang lebih serius kayaknya nggak perlu sih, itu aja menurut saya. Dan mungkin mungkin lebih ke memanfaatkan perkembangan zaman yang ada aja gitu. Oke, dari saya itu aja solusinya. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke kasus ketiga nih. Di sini ada perjuangan guru di pelosok garda untuk perangi COVID-19 nih. Boleh kali ya, Rini kali kita. Boleh Rini, silakan Rini dijelasin gimana kasusnya. Oke, Tias. Kasus 3 ini judulnya Perjuangan Guru di Pelosok Garda untuk Perangi COVID-19 ya. Nah, kasus ini tuh berisi tentang guru-guru yang berjuang untuk melaksanakan KBM pada era pandemi COVID yang mengharuskan melakukan PJJ ya kan. Nah, masalah yang dihadapi itu proses KBM di sekolah menjadi lumpuh total. Belum lagi program PJJ yang juga menghadapi masalah. Seperti si murid atau si gurunya nggak ada smartphone, laptop, maupun kuota internet. Kan itu bakal menyulitkan untuk melakukan pembelajaran secara daring ya. Nah, di sini tuh ada namanya Pak Kado, guru dari SMK Negeri 7 ND Nusa Tenggara Timur, dan Pak Afan dari guru dari SD Negeri Batu Putih Laok Madura, yang tidak pantang menyerah dan tetap memenuhi kriterianya sebagai guru yang profesional. Nah, selanjutnya ada 2 kompetensi nih dari masing-masing guru yang akan dijelaskan sama Novi. Boleh Novi, silahkan. Oke, terima kasih Rini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang ada pada kasus ketiga ini. Wilfriedus Kado menemukan kriteria sebagai guru yang profesional pada poin kompetensi dan kompetensi profesional. Nah, untuk kompetensi sosial ini sendiri, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan peserta didik, orang tua peserta didik, dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi ini juga dicerminkan dengan Pak Kado yang berkunjung dari rumah ke rumah siswanya, maupun siswa yang datang ke rumah guru untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Untuk kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran, dan juga substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi semuanya. Pak Kado sendiri itu melakukan pengembangan profesionalitas dengan melakukan tindakan yang reflektif dalam kondisi pandemi COVID-19 yang juga mengharuskan semua orang menjaga jarak sosialnya, namun Pak Kado mengembangkan cara itu dengan caranya sendiri. Afan Fatur Rahman memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional pada poin kompetensi pedagogik dan kepribadiannya. Pak Afan memenuhi kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki dengan cara membawa boneka maupun permainan lain agar siswanya tidak bosan dan mau belajar. Selanjutnya, Pak Afan juga memenuhi kompetensi kepribadian yang definisinya adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil,
berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik karena ia memiliki etos kerja yang tinggi sebagai seorang guru. Selanjutnya nih ada solusi untuk kedua guru tersebut yang akan dijelaskan oleh Farel. Silahkan Farel. Oke, sebenarnya solusinya itu bisa dibilang cukup mudah ya, karena di sini cuma perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan baik dari masyarakatnya hingga dinas pendidikan supaya kualitas dari pendidikan tersebut itu tidak merosot gitu karena apa namanya terjadi kasus ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa juga dengan membuat kelompok di satu rumah siswa secara berkelompok bergantian belajar bersama Pak Kado. Nah, untuk Pak Afan sendiri itu mungkin bisa memberikan permainan yang lebih variatif dan menarik, juga lebih banyak tantangannya gitu untuk edukasi agar para siswa bisa bermain sambil belajar juga gitu. Oke. Nah itu saja solusinya mungkin karena cukup ringan ya. Saya balikan lagi kepada moderator Tias. Baik, terima kasih Farel dan rekan-rekan semuanya. Mungkin udah kali ya, maksudnya kayak kan tiga-tiganya udah kita bahas juga, udah kita cari tahu juga, kita kasih solusi kita, tanggapan kita. Mungkin sekian diskusi kami yang bisa kami sampaikan, ya kurang lebihnya kami mohon maaf, atau misal masih ada yang kurang, ya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.